Kami dari kelompok 5, kami akan menampilkan video penjelasan mengenai simulasi superkonduktivitas terhadap suhu. Selamat menyaksikan teman-teman. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan superkonduktor? Superkonduktor adalah suatu bahan yang memiliki hambatan listrik atau resistansi mendekati nol ketika didinginkan hingga mencapai suhu kritis atau TC tertentu. Pada kondisi ini, arus listrik dapat mengalir tanpa mengalami kehilangan energi akibat panas. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh Heike Kamerlingh-Onnes pada tahun 1911 ketika ia mengamati bahwa resistansi raksa atau merkuri tiba-tiba hilang pada suhu sekitar 4,2 Kelvin. Secara umum, sifat superkonduktivitas hanya muncul pada suhu yang sangat rendah, biasanya di bawah 10 Kelvin untuk superkonduktor konvensional. Namun dengan perkembangan material baru seperti keramik oksida logam atau high temperature superkonduktor, sifat ini dapat terjadi pada suhu yang jauh lebih tinggi, bahkan di atas 77 Kelvin, setara dengan suhu nitrogen cair. Superkonduktor memiliki dua sifat utama yang membedakannya dari konduktor biasa, yaitu yang pertama resistansinya nol, di mana ketika suhu bahan diturunkan hingga di bawah suhu kritis atau TC, resistansi listriknya turun drastis hingga nol. Artinya, arus listrik dapat mengalir terus-menerus tanpa kehilangan energi. Dan yang kedua ada efek Meissner atau Meissner effect. Terjadi ketika suatu bahan menjadi superkonduktor, bahan tersebut akan menolak seluruh medan magnet dari dalamnya. Akibatnya, medan magnet di sekitar bahan akan terdistorsi dan bahan dapat melayang di atas magnet. Fenomena ini menunjukkan bahwa superkonduktor bersifat diamagnetik sempurna. Dan berdasarkan karakteristik fisiknya, superkonduktor dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada superkonduktor tipe 1 dan superkonduktor tipe 2. Superkonduktor tipe 1 hanya menunjukkan satu nilai medan kritis. Ketika medan magnet eksternal melebihi nilai tersebut, sifat superkonduktor hilang seketika. Contoh bahannya ada timbal, raksa, dan aluminium. Sedangkan superkonduktor tipe 2 memiliki dua medan kritis, yaitu Hc1 dan Hc2. Dalam rentang ini, bahan dapat menahan sebagian medan magnet dan tetap bersifat superkonduktor. Contoh bahannya seperti niobium, yttrium barium copper oxide, dan niobium titanium. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk menganalisis hubungan antara suhu dan resistansi pada bahan superkonduktor, serta memvisualisasikan penurunan resistansi menuju nol pada suhu kritis atau TC menggunakan MATLAB. Secara lebih rinci, tujuan simulasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan perubahan resistansi terhadap suhu pada bahan superkonduktor, di mana resistansi turun drastis hingga mendekati nol saat suhu berada di bawah suhu kritis atau TC. Yang kedua, membuktikan secara numerik konsep suhu kritis atau TC melalui grafik hasil perhitungan menggunakan persamaan eksponensial antara resistansi dan suhu. Yang ketiga, mensimulasikan perilaku karakteristik pada bahan superkonduktor tanpa harus melakukan percobaan langsung di laboratorium, sehingga dapat membantu memahami fenomena fisika yang terjadi. Yang keempat, menyajikan hasil simulasi dalam bentuk tabel dan grafik, agar hubungan antara suhu dan resistansi dapat dianalisis secara visual dan kuantitatif. Yang kelima, membiasakan penggunaan perangkat lunak MATLAB dalam melakukan pemodelan dan analisis fenomena fisika, khususnya dalam bidang konduktivitas dan material superkonduktor.
Nah, jadi program MATLAB yang akan kami tampilkan ini berupa simulasi perilaku superkonduktor terhadap suhu. Tujuan dari program ini yaitu menunjukkan bahwa resistansi logam atau bahan konduktor akan turun drastis jadi nol ketika mencapai suhu kritisnya yang dapat kita simbolkan sebagai TC. Nah, dapat kita lihat pada bagian awal dari program ini yaitu hanya menjelaskan atau mengenalkan simulasi superkonduktivitas terhadap suhu, yang dimana hanya memperlihatkan tujuan dari program ini, yaitu menunjukkan transisi resistansi mendekati nol pada suhu kritis, atau dapat kita simbolkan sebagai TC, dan menampilkan hasil dalam format dalam format tabel Excel. Selanjutnya, kita pergi ke program fungsi keduanya, yaitu inisialisasi dan parameter simulasi, di mana di sini diperlihatkan TC sama dengan 4,2. Nah, ini menjelaskan yaitu suhu kritis superkonduktor. Misal bahan seperti helium cair mempunyai TC sekitar ini. Namun bahan yang kami gunakan yaitu berupa merkuri. Selanjutnya R0 sama dengan 1. Nah, ini merujuk kepada resistansi normal pada suhu di atas suhu kritis yang dianggap 1 ohm. Lalu konstanta sama dengan 0,7. Yang dimana di sini merujuk konstanta untuk menunjukkan seberapa cepat resistansi naik setelah suhu kritis. Lalu di sini berupa T yang menjelaskan tentang rentang suhunya, yaitu dari suhu 0 Kelvin sampai 10 Kelvin dengan interval 0,5. Lanjut kepada fungsi yang kedua, yaitu perhitungan resistansi terhadap suhu. Yang mana ini merupakan perhitungan inti dari programnya, yang dimana fungsi R tersebut diartikan sebagai diinisialisasi sebagai vektor 0. Lalu fungsi for-nya itu sebagai jalan untuk setiap nilai suhu. Nah, andaikan jika suhu kritisnya itu kecil, maka bahan menjadi superkonduktor dan resistansinya menjadi 0. Dan jika suhu lebih besar atau sama dengan suhu kritis, maka resistansi naik secara eksponensial mengikuti rumus R sama dengan R0 dikali eksponen pangkat konstanta suhu dikurangi suhu kritis. Jadi, makin jauh dari suhu kritis, maka resistansinya semakin besar. Lanjut di sini yaitu tabel, yang mana fungsi ini menjelaskan tentang tabel hasilnya yang akan membuat hasil programnya itu berbentuk Excel. Yang mana tabel ini memiliki 2 kolom, yaitu fungsi suhu K yang merujuk kepada suhu dalam Kelvinnya, dan fungsi resistansi ohm yang merujuk kepada hasil resistansi yang dihitung. Lanjut di sini filenya akan disimpan ke dalam bentuk Excel yang berupa tabel. Jadi ini dia contoh tabelnya. Nah, kan tadi dijelaskan kalau suhu lebih kecil dari suhu kritis, maka bahannya itu akan menjadi superkonduktor dengan resistansi 0. Tadi kan suhu kritisnya adalah 4,2 Kelvin. Di sini sampai suhu 4 Kelvin, maka dia resistansinya 0. Tapi jika dia lebih besar daripada suhu kritisnya, yang seperti ini 4,5 Kelvin, maka resistansinya akan bertambah besar. Dan dia tidak menjadi bahan superkonduktor. Lanjut, di sini ada bagian grafik. Ini dia adalah grafiknya. Jadi di sini itu ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi sumbu X itu untuk hubungan suhu yang ini, dan sedangkan resistansi adalah sumbu Y yang ini.
Dan ini grafiknya. Nah, garis biru itu menunjukkan nilai resistansi hasil simulasi, sedangkan garis merah putus-putus ini merupakan suhu kritis tempat transisi terjadi. Setelah TC atau suhu kritis itu naik tajam, dia akan menjadi bahan super non-konduktor. Jadi kalau sebelum naik, dia lebih kecil dari suhu kritis, maka nilai resistensinya 0 dan dia akan menjadi bahan superkonduktivitas. Jadi, berdasarkan hasil simulasi hubungan antara resistansi dan suhu pada bahan superkonduktor menggunakan MATLAB, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, superkonduktivitas terjadi pada suhu di bawah suhu kritis atau TC, di mana resistansi bahan turun drastis hingga mendekati nol. Pada kondisi ini, arus listrik dapat mengalir tanpa mengalami kehilangan energi. Yang kedua, hasil simulasi menunjukkan adanya transisi tajam pada suhu kritis TC sama dengan 4,2 Kelvin yang menggambarkan perubahan dari keadaan konduktor normal menjadi keadaan superkonduktor. Yang ketiga, hubungan resistensi terhadap suhu di atas TC mengikuti fungsi eksponensial, yaitu R sama dengan R0 dikali eksponensial pangkat konstanta dikali T dikurang TC, di mana resistensi meningkat secara cepat seiring kenaikan suhu di atas suhu kritis. Yang keempat, simulasi ini berhasil memvisualisasikan fenomena fisika superkonduktor melalui grafik dan tabel, sehingga konsep suhu kritis dan penurunan resistensi dapat dipahami secara lebih jelas tanpa perlu melakukan percobaan laboratorium secara langsung. Yang kelima, dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB, proses perhitungan dan pemodelan dapat dilakukan dengan lebih efisien, akurat, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk bahan superkonduktor lain dengan nilai TC dan konstanta K yang berbeda.